Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep materi bilangan cacah sampai 10.000. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari submateri pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Kita amatin dan kita pahamin soal cerita. Banyaknya buku pelajaran di perpustakaan adalah 265 buku. Pada tahun ajaran baru, buku pelajaran yang dipinjam siswa adalah 132 buku. Berapakah banyak buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan? Untuk operasi hitung pengurangan, kita lakukan dengan cara susun panjang. Ya, di sini berarti dilakukan dekomposisi ya. Bilangan 265 itu dijabarkan sesuai dengan nilai tempatnya adalah 200 ditambah 60 ditambah 5. Sedangkan yang 132 kita uraikan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 2 disesuaikan dengan nilai tempatnya. Kemudian kurangkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Kita kerjakan dari kanan ke kiri ya. Berarti kerjakan kita dari belakang. 5 dikurang 2, 3. Kita tulis 60 dikurang 30. Hasilnya 30. Kemudian 200 dikurang 100. Hasilnya 100. Sehingga 100 ditambah 30 ditambah 3 adalah 133. Jadi 265 dikurangkan 132 adalah 133. Nah, dari soal cerita ini, jika kita simpulkan maka banyak buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan adalah 133 buku. Nah, ini cara susun panjang bagaimana jika kita kerjakan dengan cara susun pendek. Ini seperti sewaktu kalian melakukan operasi hitung penjumlahan ya, ini boleh digunakan dengan cara susun pendek. Caranya hampir sama, kita buat tabelnya nih sesuai dengan nilai tempatnya. Kita tulis angkanya ya sesuai dengan nilai tempatnya. Bilangan 265, maka 200-an, puluhannya 6, satuannya 5. Begitu juga dengan bilangan 132. Kita kerjakan dulu dari yang paling kanan. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 6 dikurang 3 hasilnya 3. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Sehingga menjadi 133. Oke, kemudian ada permasalahan lain, yaitu pengurangan cara susun panjang dengan satu kali mengambil. Nah, di sini mengambil umumnya kita diajari dengan istilah yaitu meminjam ya. Tapi di sini boleh juga mengambil. Nah, di sini ada permasalahan yaitu 241 jika dikurangkan dengan 129. Nah, cara yang pertama kita uraikan dulu ya. Caranya sama. Berarti 241 terdiri dari 200 ditambah 40 ditambah 1. 129 diuraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, kita perhatikan nih, 1 dikurang 9. Karena 1 dikurang 9, maka 1 harus mengambil 1 puluhan pada nilai tempat bilangan puluhannya. Nah, yang 1 ini kan nggak bisa ya dikurang 9 karena kurang dari kan, 1 kurang dari 9. Maka dia pinjam atau mengambil 1 puluhannya. 1 puluhannya di sini ya. Nah, sehingga caranya menjadi seperti ini. Kalau kita jabarkan 200 ditambah, nah ini dipecah 40 menjadi 30 ditambah 10 ditambah 1. Nah, kemudian yang 129 tetap ya seperti kayak tadi. Nah, selanjutnya yang 241 ini
Kan ini jadi 200 ditambah 30 ditambah, nah 10 ditambah 1 ya, 10 ditambah 1 nanti dikurang 9. Boleh 10 tambah 1 berapa? 11 ya, berarti 11 dikurang 9. Tapi boleh juga seperti ini. 10 ditambah 1, ini kan kita kasih kurung nih ya, kita kasih kurung, kemudian kita kurangkan 9. Nah, berarti kalau 10 dikurang 9 itu kan hasilnya 1 kan. Nah, 1 nanti ditambah 1 maka hasilnya adalah 2. Nah, kita letakkan di nilai tempat satuan. Nah, kalau ini 30 dikurang 20 kan bisa ya, karena 30 lebih dari 20. Sehingga hasilnya 10. 200 dikurang 100 hasilnya 100. Jadi, pada proses pengurangan, nilai pengurangnya itu harus lebih besar daripada nilai yang dikurangkan ya. Itu syaratnya. Ketika dia kurang dari, maka harus meminjam di depannya, yaitu nilai tempat yang lebih tinggi di depannya. Jadi 241 dikurang 129 itu hasilnya 100 ditambah 20 ditambah 2 yang hasilnya 112. Oke, kita melakukan lagi pengurangan cara susun panjang dengan 2 kali mengambil atau 2 kali meminjam depannya ya. Di sini kita akan mengambil di depannya. Nah, diberikan permasalahan yaitu 253 kita kurangkan dengan 176. Kita uraikan dulu ya yang 253 seperti ini, 176 kita uraikan seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan 3 ini kan kurang dari 6 ya, maka kita harus mengambil 1 puluhan pada nilai tempat puluhannya ini. Nah, nanti penjabarannya jadi seperti ini ya. Sehingga ini menjadi 200 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 3. Karena 40 tambah 10 kan 50 ya. Kita hanya menjabarkan aja, kita pinjam ininya. Puluhannya satu angka. Nah, kemudian yang 176 tetap saja karena ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah bagian nanti pengurangan yang atasnya. Nah, kemudian dari sini kita lihat ya. Kan tadi udah ini diuraikan ya, 50 jadi 40 tambah 10. Nah, untuk langkah selanjutnya 10 ditambah 3 ini menjadi satu kesatuan. Nanti kita operasikan dengan pengurangan ke angka 6 ya. Nah, berarti 10 ditambah 3 dikurang 6 hasilnya 7. Itu sama halnya seperti ini ya. 10 kalau dikurang 6 kan hasilnya 4 nih. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan sudah nih ya. Nah, yang di sini kita lihat lagi, ternyata kalau kita mengurangkan di nilai tempat puluhan, 40 dikurang 70, ini tidak bisa karena 40 dikurang 70 itu kurang dari ya, 40 kurang dari 70, maka 40 ini harus mengambil 1 ratusan pada nilai tempat bilangan ratusan. Kita harus pinjam dari depannya ya, yang nilai tempat ratusan ini. Sehingga kalau kita jabarkan ini 100 ditambah 100. Nah, kemudian ditambah 40 ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan 100 ditambah yang 100-nya ini kita gabungkan dengan 40. Jadi nanti 100 ditambah 40 dikurang 70 hasilnya berapa ya? Nah, berarti 100 dikurang 70 berapa? 30 ya. 30 ditambah 40 jadi 70. Nah, kalau 100 dikurang 100 maka hasilnya adalah 0. 0 tidak usah ditulis. Jadi 253 dikurang 176 sama dengan 70 ditambah 7 sama dengan 77. Kemudian untuk cara susun pendek dalam operasi hitung pengurangan dengan mengambil atau meminjam depannya ya, mengambil nilai tempat di depannya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini kita tulis ya, ada permasalahan 241 dikurang 175.
Kita susun berdasarkan nilai tempatnya, kita kerjakan dulu dari yang paling kanan, kita perhatikan 1 kurang dari 5, maka ambil 1 puluhan yang di depannya. Berarti jadi angka berapa di sini? 11 ya. 11 dikurang 5 berapa? 6. Atau tadi pakai cara yang tadi, kita pinjam depannya berapa? 10 kan ya. 10 kan kita pinjam. Ibu sambil catat sini ya. Ini tuh 11 boleh juga. Tapi boleh juga kayak gini, kita kan pinjam dia ya, kan 10 nih kita pinjam. Yang ini kan ada 1, ditambah 1. Nah, kalau kita kurangkan sama 5, ini kan kita kasih gini ya, dikurang 5. Nah, boleh kita kerjakan gini, 10 kita kurangkan dulu berapa? 5. Hasilnya 5 kan? Nah, 5 ditambah 1 menjadi 6. Maka di sini hasilnya 6. Kalau kalian kesulitan untuk 11 dikurang 5 itu berapa ya? Nah, kemudian sehingga nilai puluhannya ini kan awalnya 4 nih. Karena sudah dipinjam 1 puluhannya menjadi 3. Nah, ternyata 3 kalau kita kurangkan sama 7 itu tidak bisa karena 3 puluhan itu kurang dari 7 puluhan. Sehingga dia harus mengambil atau meminjam 1 ratusan yang di depannya. Nah, kalau 1 ratusan kan di sini menjadi apa? Menjadi 13 ya. 13 ya di sini ya. 13. Nah, 13 dikurang 7 menjadi 6. Atau boleh juga kan kita pinjam depannya ya. Berarti kan 1 sama 3 kan 13. Berarti tapi dia di puluhan. Nilainya adalah 130 dikurang 70. Kita tulisnya 13 aja. Nah, 13 itu kan berarti 10 ditambah 3 kan? Berarti 10 kalau dikurang 7 sama seperti gini caranya. Berarti 10, kan ini ditambah ya, 3 dikurang 7. Nah, 10 kalau kita kurangkan 7 itu hasilnya adalah 3. Nah, 3 tambah 3 adalah 6. Sehingga hasilnya 6 ya. Nah, ratusannya kan sudah dipinjam nih dari 2 berkurang 1 menjadi 1. 1 dikurang 1 adalah 0. 0 tidak boleh ditulis ya di sini. Nah, jadi 241 dikurang 175 adalah 66. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal bersama ya. Nomor 1, gunakan cara susun panjang untuk pengurangan berikut. Bilangan 633 dikurang 211. Kita uraikan dulu 633-nya. 211-nya juga kita uraikan, kita kurangkan dari yang paling kanan, yaitu nilai satuannya. 3 dikurang 1 hasilnya 2. 30 dikurang 10 hasilnya 20. 600 dikurang 200 hasilnya 400. Sehingga 400 ditambah 20 ditambah 2 adalah 422. Untuk soal yang B, caranya sama. 879 kita uraikan. 436 kita uraikan menjadi 400 ditambah 30 ditambah 6. Kita kerjakan yang paling kanan ya. 9 dikurang 6 berapa? 3. 70 dikurang 30 hasilnya berapa? 40. 800 dikurang 400 berapa hasilnya? 400. Sehingga hasilnya 400 ditambah 40 ditambah 3 adalah 443. Kita lanjutkan yang C ya. 522 kita kurangkan dengan 148. Kita uraikan dulu. Di sini 500 ditambah 20 ditambah 2. Yang 148 kita uraikan 100 ditambah 40 ditambah 8. Nah, di sini kita perhatikan ya. 2 dikurang 8 itu tidak bisa karena 2 dikurang dari 8. Maka kita pinjam sama yang di depannya yaitu nilai puluhan. Berarti jadi berapa di sini? Di sini jadi 12 dikurang 8. Nah, yang 20 di sini jadi berapa di sini? Jadi angkanya
karena terkurang ya. Berarti jadi berapa di sini? Jadi 10. Nah, ternyata 10 dikurang 40 juga tidak bisa. Di sini kan 40 ya, kita tulis dulu 40. 10 dikurang 40 kan tidak bisa karena 10 itu kurang dari 40. Maka kita pinjam lagi 100-an. Berarti jadi 110 karena kan 20-nya udah kita pinjam 10 ya. 110. Nah, di sini ini kan 100-nya tetap di sini ya. Ini kita kurangkan 500 sudah diambil sama yang nilai puluhan, nilai tempat puluhan, maka 500 menjadi 400. Nah, kita kerjakan ya. 12 dikurang 8 berapa? Ini sama halnya kayak 10 dikurang 8 berapa? 2 kan? 2 tambah 2 berarti 4. Atau 12 dikurang 8. Boleh ya, kalian boleh pakai jari kalian atau pakai alat bantu lainnya. Kemudian 110 dikurang 40 berapa? Boleh yang seperti tadi, kayak 100 dikurang 40 adalah 60. Ini kan masih ada 10, berarti di sini 70. Nah, 400 dikurang 100 berapa? 300. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi 300 ditambah 70 ditambah 4. 374. Jadi 522 dikurang 148 hasilnya 374. Nah, kita kerjakan lagi yang D. 367 kita uraikan dulu ya. Di sini 300, di sini 60, di sini 7. Yang 289 kita uraikan. Di sini 200, di sini 80, di sini 9. Nah, kita perhatikan 7 dikurang 9 tidak bisa karena 7 ada kurang dari 9. Maka 7-nya kita ambil atau kita pinjam di depannya yang pada nilai tempat puluhan, yaitu kita pinjam 10 ya, maka di sini menjadi 17. 17 dikurang 9. Nah, 60 ini karena sudah dipinjam 1 puluhannya, berarti menjadi 50. 50 dikurang 80 juga tidak bisa, maka kita meminjam atau mengambil 100-an di depannya menjadi, di sini kita tulis 80 dulu ya. Berarti menjadi berapa? Di sini jadi 50 kan, pinjam 100-an berarti jadi 150. Di sini 200 kita tulis. Nah, yang 300 karena sudah dipinjam 100-an berarti menjadi 200. Nah, kita kerjakan dulu ya dari yang kanan. 17 dikurang 9 berapa? Berarti sama halnya 17 itu kan terdiri dari 10 dan 7. Nah, kalau 10 dikurang 9, 1 tambah 7 adalah 8. Nah, yang ini juga sama. 150 dikurang 80. Berarti 100 kalau dikurang 80 kan 20. 20 ditambah 50 jadi 70. Di sini 200 dikurang 200 adalah 0. 0 ditambah 70 ditambah 8 adalah 78. Jadi hasilnya 367 dikurang 289 adalah 78. Oke, selanjutnya soal nomor 2, gunakan cara susun pendek untuk penjumlahan berikut. Kita mengerjakan pakai susun pendek ya untuk pengurangannya. Di sini pengurangan ya harusnya ya. Di sini salah. Harusnya pengurangan sesuai dengan materi hari ini. Oke, ini dikasih contoh nih. Di sini ditulis ya tempatnya ya, ratusan, puluhan, satuan. Oke, sebelumnya kita perhatikan dulu soalnya 573 dikurang 268. Oh, ini udah ada jawabannya ya. Ini mungkin untuk contoh soal. Nah, kita tulis sesuai dengan nilai tempatnya. 5, 7, sama 3. 268. Berarti di sini 2, 6, sama 8. Nah, kita kerjakan dari yang belakang dulu. 3 dikurang 8 tidak bisa karena 3 adalah kurang dari 8. Sehingga kita pinjam 1 puluhannya menjadi berapa? 13 di sini ya ditulis ya. 13 dikurang 8 berapa? Hasilnya adalah 5.
ya. Nah, ini cara 13 dikurang 8 boleh pakai jari kalian atau boleh juga berpikirnya gini. 13 itu kan tadi 10 ya. 10 sama 3 kan. 10 kalau dikurang 8 adalah 2. 2 tambah 3 adalah 5. Nah, selanjutnya puluhannya. Di sini kan tadi berapa? 7 kan? Karena sudah dipinjam 1, maka di sini menjadi 6 ya. Di sini menjadi 6. Di sini sudah ditulis ya. Nah, di sini menjadi 6 dikurang 6 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang ratusannya. 5 dikurang 2 adalah 3. Jadi 573 dikurang 268 sama dengan 305. Nah, soal yang B, 422 dikurang 146, kita tulis dulu berdasarkan nilai tempatnya. Ratusannya 4, puluhannya 2, satuannya 2. Yang 146, ratusannya 1, puluhannya 4, satuannya 6. Nah, kita kerjakan ya. 2 dikurang 6 tidak bisa karena 2 kurang dari 6. Maka kita pinjam ya di nilai tempat puluhan atau kita ambil. Berarti jadi berapa di sini? 12. 10 sama 2 kan 12 ya. Nah, di sini 12 kalau dikurang 6 berapa? 6 ya. Boleh kalian langsung pakai jari kalian 12 dikurang 6 berapa? Boleh juga. Cara berpikirnya adalah ini kan terdiri dari 10 sama 2 ya. 10 kalau dikurang 6 kan 4 ya. 4 ditambah 2 6 gitu ya. Nah, selanjutnya yang ini kan tadi sudah dipinjam 1 nih. Sehingga ini menjadi angkanya berapa? 1 kan. Nah, 1 tidak bisa juga dikurang 4. Karena 1 kurang dari 4. Maka kita pinjam atau kita ambil dari nilai ratusan di depannya. Yaitu menjadi 110 ya. Tapi karena di sini tidak usah ditulis ininya karena udah jelas ya. Di sini nilai tempatnya puluhan. Jadi 11 saja. Nah, 11 kalau dikurang 4 berapa ya? Nah, ini sama halnya dengan 10 ditambah 1 kan. Berarti 10 dikurang 4 adalah 6. 6 tambah 1 adalah 7. Nah, 4 ini dinilai ratusan, nilai tempat ratusan, tadi sudah dipinjam. Dipinjam 1 ya, diambil 1. Maka ini menjadi 3 angkanya. 3 dikurang 1 maka menjadi 2. Jadi nilai 422 dikurang 146 adalah 276. Oke, kita kerjakan yang bagian C ya. Kita tulis di sini bilangannya 623 dikurang 292. Kita tulis berdasarkan nilai tempatnya. Ratusannya 6, puluhannya 2, satuannya 3. Bilangan satunya ratusannya 2, puluhannya 9, satuannya 2. Oke, kita kurangkan dari yang kanan dulu, dari nilai satuan. 3 dikurang 2 bisa ya, berarti 1. 2 dikurang 9, 2 tidak bisa karena 2 itu kurang dari 9. Maka kita ambil atau kita pinjam di nilai ratusan. Berarti di sini jadi 12 ya. Nah, nanti 12 dikurang 9 berapa? 12 itu kan terdiri dari 10 ditambah 2. Kalau kita 10 dikurang 9 itu udah 1. Nanti 1 ditambah 2 adalah 3. Berarti sama halnya 12 dikurang 9 adalah 3. Nah, 6 di ratusan ini sudah dipinjam atau sudah diambil 1. Maka di sini menjadi nilainya 5 ratusan. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Sehingga hasil 623 dikurang 292 adalah 331. Selanjutnya kita kerjakan yang D. Bilangan 344 dikurang 279 kita tulis sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusannya 3, puluhannya 4, satuannya 4. Yang bilangan satunya ratusannya 2, puluhannya 7, satuannya 9. Kita kerjakan dulu yang paling kanan yaitu nilai satuannya dulu. 4 dikurang 9 tidak bisa karena 4 kurang dari 9. Maka harus diambil atau dipinjam di depannya satu puluhannya sehingga menjadi 14. 10 ditambah 4 ya, jadi 14. Nah, 10 dikurang 9, 1 dikurang ditambah 4 adalah 5. 14 dikurang 9 adalah 5 ya hasilnya ya. Nah, yang 40-an ini kan sudah
pinjam atau diambil 1 ya, maka di sini menjadi 3 kan bilangannya. Nah, tapi 3 dikurang 7 tidak bisa, karena 3 kurang dari 7, maka dipinjam nilai ratusan depannya. Berarti di sini pinjam 100 ya. Kita tulis 1 aja di sini. Nah, berarti 13 dikurang 7 adalah 6. Atau cara mikirnya gini, 100 dikurang 70 itu berapa? 30 kan? Nah, 30 ditambah 30 adalah 60. Kita tulis cukup 60-an. Nah, ratusannya kan ini 3 nih ya, karena udah dipinjam 1 ratusannya, sehingga ini menjadi angkanya 2. 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, sehingga kita hanya bisa menulis 0 yang di depan ini tidak perlu ya. Jadi hasilnya 344 dikurang 279 adalah 65. Sekian dulu belajar submateri pengurangan bilangan cacah sampai 1000 serta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.